Balik lagi di The Deep Dive. Hari ini kita mau bongkar tumpukan sumber dari Anda semua nih. Soal gimana sih caranya biar kita nggak pusing lagi mikirin duit. Sumber-sumbernya ini isinya daging semua. Dari pakar keuangan, psikologi, lengkap deh. Topik yang relevan banget ya. Banget. Kita semua pernah kan ngerasain deg-degan pas mau buka aplikasi M-Banking di akhir bulan? Oh, sering. Nah, misi kita hari ini simple. Kita mau ubah rasa cemas itu jadi, rasa memegang kendali. Anggap aja kita lagi nyusun peta jalan biar pikiran tenang soal finansial. Dan ini penting buat ditegaskan di awal. Kalau Anda merasa cemas soal uang, Anda itu nggak sendirian. Oh, sama sekali nggak. Ada studi dari American Psychological Association yang dikutip di banyak sumber kita, itu tuh nunjukin sekitar 72% orang Amerika stres karena uang. Wow, tinggi banget ya. Ini bukan masalah personal, tapi masalah yang bisa kita pecahkan bareng-bareng. Oke, mari kita bedah ini. Langkah paling pertama, yang paling fundamental dan disetujui semua sumber adalah bikin anggaran. Budgeting. Mungkin kedengarannya agak bosenin ya, anggaran. Tapi ini fondasi dari skalanya. Betul. Tanpa tahu duit kita kemana aja, kita ini kayak nyetir sambil tutup mata. Tepat sekali. Anggaran itu kayak Waze buat keuangan Anda. Nah, analogi yang pas. Dia ngasih tahu Anda di mana, mau kemana, dan rute terbaiknya lewat mana. Tanpa itu, ya muter-muter aja nggak jelas. Dan sumber-sumber ini ngasih metode yang praktis banget. Yang paling sering disebut itu kan aturan 50-30-20? Iya, 50-30-20. Konsepnya simple. 50% dari penghasilan bersih buat kebutuhan pokok. Cicilan, makan, transport, tagihan. Yang wajib-wajib lah ya. Betul. Terus 30% buat keinginan. Nongkrong, nonton, hobi. Nah, yang 20% sisanya ini nih yang krusial. Langsung dialokasiin buat tabungan sama bayar utang. Yang menarik di sini tuh, cara pandang kita soal anggaran. Banyak yang mikir anggaran itu penjara finansial. Ngekang banget. Iya, seringnya gitu mikirnya. Padahal sumber-sumber ini justru nekenin sebaliknya. Anggaran itu alat pemberdayaan. Ini bukan soal bilang nggak boleh ke semua hal, tapi soal bilang iya ke hal-hal yang emang penting buat Anda. Oh, jadi soal prioritas ya? Tepat. Anda jadi sadar, oh ternyata duit ngopi tiap hari ini kalau dikumpulin bisa buat ikut kursus online. Itu kan ngasih kekuatan buat milih. Nah, itu dia. Tapi aturan 50-30-20 itu kan idealnya ya. Kalau tinggal di kota besar kayak Jakarta, kadang 50% buat kebutuhan pokok aja rasanya ngepas banget. Gimana tuh? Pertanyaan bagus. Aturan itu emang lebih sebagai pedoman, bukan hukum mati. Oke. Kalau 50% nggak cukup, ya disesuaikan. Mungkin jadi 60-20-20 atau bahkan 70-15-15 untuk sementara. Poin utamanya bukan di angkanya, tapi di kesadaran dan niatnya. Oke. Yang penting Anda secara sadar ngalokasiin dana terutama buat yang 20% itu, tabungan dan utang. Mulai dari 5% atau 10% pun jauh lebih baik daripada nol. Masuk akal. Jadi, setelah punya peta lewat anggaran, pilar fondasi kedua yang selalu muncul itu? Dana darurat. Ban serep? Persis. Ini ban serep buat kehidupan finansial kita. Jaring pengaman buat hal-hal yang nggak terduga. Kayak PHK. Ya amit-amit. Iya, tiba-tiba di PHK, atau ada keluarga sakit, atau atap rumah bocor pas lagi musim hujan. Tanpa dana darurat, kejadian kayak gitu bisa langsung bikin kita ngutang. Dan targetnya konsisten banget di semua sumber. Idealnya punya dana setara 3-6 bulan biaya hidup. 3-6 bulan ya? Iya, 3 bulan cukuplah kalau Anda masih lajang, kerjaan stabil, 6 bulan atau lebih kalau udah punya tanggungan atau kerjaan Anda fluktuatif. Bantalan ini ngasih kita ruang buat napas, biar bisa mikir jernih, nggak panik. Tapi 3-6 bulan itu kan kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa gede banget dan bikin ngeri buat yang baru mulai. Betul. Rasanya kayak mau mendaki gunung tinggi gitu. Tapi ada tips bagus di sumber-sumber ini. Mulai dari target kecil dulu. Jangan langsung mikirin puluhan juta. Fokus kumpulin, katakanlah 10 juta pertama. Pas target kecil itu tercapai, ada dorongan psikologis yang luar biasa. Rasanya kayak, wah ternyata gue bisa. Betul sekali. Dan ada satu detail teknis yang penting banget. Apa tuh? Dana darurat ini harus disimpan di tempat yang aman dan liquid. Liquid, gampang dicairin ya? Tepat, gampang diambil pas butuh. Tempat terbaik itu rekening tabungan terpisah atau reksadana pasar uang. Oh, jangan di saham berarti? Jangan pernah.
Tujuannya bukan cari untung gede, tapi keamanan dan aksesibilitas. Nanti pas lagi butuh, sahamnya malah anjlok. Kan repot. Oke, jadi fondasi kita udah kuat nih. Anggaran sebagai peta, dana darurat sebagai ban serep. Sekarang kita masuk ke bagian aksi. Dan aksi pertama yang paling mendesak menurut banyak sumber adalah Beresin utang. terutama utang konsumtif. Nah itu dia. Kartu kredit atau pinjol yang bunganya tinggi. Utang berbunga tinggi itu rasanya kayak jalan di eskalator yang turun. Haha, bener juga. Kita udah capek-capek melangkah ke atas, tapi posisi kita tetap sama atau malah makin ke bawah. Bunganya jalan terus soalnya. Analogi yang pas banget. Nah, sumber-sumber ini ngejelasin dua metode populer buat lunasin utang. Pertama, metode debt avalanche atau longsoran utang. Longsoran utang. Anda fokus bayar ekstra ke utang yang bunganya paling tinggi. Utang lain, bayar minimum aja. Secara matematis. Ini cara paling hemat. Anda bayar bunga lebih sedikit secara total. Oke, itu pilihan pertama. Pilihan keduanya debt snowball atau bola salju utang. Nah, yang ini unik. Di sini kita abaikan suku bunga. Fokus lunasin utang dengan nominal terkecil dulu. Walaupun bunganya rendah. Betul. Setelah yang paling kecil lunas, semua alokasi dananya digulirkan buat bayar utang terkecil berikutnya. Jadi kayak bola salju, makin lama makin gede. Awalnya saya mikir, kenapa ada yang milih metode bola salju kalau secara matematis kurang efisien? Nah, Tapi disinilah bagian psikologinya jadi menarik banget. tepat. Disinilah wawasan pentingnya. Walaupun longsoran lebih hemat, riset nunjukin metode bola salju itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Oh ya, kenapa tuh? Karena kita, manusia, nggak selalu rasional. Kita butuh kemenangan-kemenangan kecil buat tetap termotivasi. Masuk akal. Pas satu utang kecil lunas, rasanya lega banget. Ada pencapaian. Yes, satu beres. Kemenangan emosional ini ngasih kita bensin buat lanjut ke utang berikutnya yang lebih gede. Bener juga ya. Itu ngejelasin kenapa banyak yang gagal di tengah jalan pas pakai metode longsoran. Mungkin karena nggak ada progres yang kelihatan. Iya, mungkin utang terbesarnya baru lunas 2 tahun lagi. Dan selama itu rasanya jalan di tempat. Oke, sekarang kita lihat sisi lain dari persamaan ini. Naikin pemasukan. Betul. Kadang, secermat apapun kita hemat, kalau pemasukannya pas-pasan, ya ruang geraknya sempit. Betul, ada batas seberapa banyak Anda bisa berhemat, tapi secara teori nggak ada batas seberapa banyak Anda bisa menghasilkan. Sumber-sumber ini ngasih beberapa strategi. Pertama, upskilling. Tingkatkan keahlian. Betul. Ini investasi ke aset paling berharga. Diri kita sendiri. Platform kayak Coursera, Udemy, banyak kan sekarang? Bisa ambil kursus yang lagi dicari kayak digital marketing atau analisis data. Dengan sertifikat baru, daya tawar kita buat gaji lebih tinggi bisa naik. Kedua, side hustle. Nah, kerjaan sampingan. Intinya, proyek tambahan di luar jam kerja utama. Platform kayak Upwork atau Fiverr itu bisa jadi tempat buat nawarin keahlian kita, nulis, desain, apa aja. Dan yang ketiga, ini yang sering orang takut. Jangan takut negosiasi gaji. Nah ini, Banyak dari kita ngerasa nggak enakan gitu mau minta naik gaji. padahal itu hak kita kan? Betul. Kalau kinerja kita bagus dan kita udah riset pasar, misalnya lewat situs kayak Glassdoor, kita jadi punya dasar yang kuat buat ngobrol sama atasan. Tapi ada satu jebakan, ini penting banget, namanya inflasi gaya hidup. Lifestyle inflation. Betul, ini kecenderungan alami buat naikin standar hidup setiap kali pendapatan naik. Gaji naik 10%, cicilan mobil baru nambah 10%. Akhirnya sama aja ya. Sama aja, kondisi finansialnya nggak membaik, cuma skalanya aja yang jadi lebih besar. Godaannya kuat soalnya. Itu jebakan Batman banget ya. Jadi, sarannya gimana? Saat dapat kenaikan gaji, pura-pura aja kenaikannya nggak sebesar itu. Oke. Alokasiin sebagian besar dana ekstra itu langsung buat percepat tujuan finansial. Lunasin utang lebih cepat, gedein dana darurat, atau mulai investasi. Tepat sekali. Ini ngebawa kita ke perencanaan jangka panjang. Setelah kondisi sekarang stabil, kita harus lihat ke depan. Disinilah nabung buat pensiun jadi, sangat krusial. Kuncinya di bunga majemuk atau compound interest. Nah, keajaiban dunia keuangan. Sumber-sumber ini nekenin pentingnya mulai sedini mungkin. Iya, kalau di luar negeri kan sering disebut 401k atau IRA. Nah, kalau di konteks Indonesia, instrumennya apa aja? Di sini kita bisa maksimalkan BPJS Ketenagakerjaan, terutama JHT-nya. Selain itu ada DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, yang ditawarin banyak bank. Oke.
Atau ya kita bangun portofolio sendiri lewat reksadana saham atau indeks. Kuncinya sama, mulai sedini mungkin, sekecil apapun, waktu adalah teman terbaik investor. Itu bener banget. Mulai di usia 25 dengan 500.000 sebulan, hasilnya bisa lebih bagus daripada mulai di usia 35 dengan 2 juta sebulan. Jauh, Biar perencanaannya nggak ngawang-ngawang, sumber-sumber ini nyaranin kita pakai kriteria SMART. spesifik, measurable, Achievable, relevan, dan time-bound. Jadi daripada bilang, saya mau nabung buat DP rumah, tujuan SMART-nya jadi, saya akan menabung 100 juta rupiah untuk DP rumah tipe 45 dalam 3 tahun ke depan. dengan cara menyisihkan 2,8 juta rupiah tiap bulan ke rekening reksadana. Jauh lebih jelas dan bisa dieksekusikan. Ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana cara kita melindungi semua rencana jangka panjang yang udah kita bangun susah payah ini? Proteksi ya. Betul, disinilah peran asuransi jadi vital. Satu kejadian besar, kayak sakit kritis, bisa menghapus tabungan bertahun-tahun dalam sekejap. Amit-amit. Asuransi itu benteng pertahanan kita dari resiko finansial yang bisa ngancurin segalanya. Jenis yang paling sering disebut ya asuransi kesehatan, jiwa, dan penyakit kritis. Ini kayak bayar biaya keamanan biar kita bisa tidur nyenyak ya. Tepat. Anggap aja premi asuransi itu biaya biar rencana keuangan kita tetap di jalurnya, apapun yang terjadi. Oke, ini semua terdengar banyak banget yang harus diurus, bikin anggaran, nabung, bayar utang, investasi. Kuncinya kan konsistensi. Tapi manusia kan sering lupa atau males. Nah, itu dia. Disinilah solusi praktis yang ampuh banget masuk. Otomatisasi. Setuju. Atur transfer otomatis dari rekening gaji ke rekening tabungan dan investasi pas tanggal gajian. Jadi, kita bayar diri sendiri dulu sebelum duitnya kepake. Otomatisasi itu kayak ngebangun sistem buat kebiasaan baik. Jadi nggak ngandelin motivasi yang naik turun. Bener. Sistem yang bagus itu jauh lebih bisa diandalin. Atur juga pembayaran tagihan otomatis, biar nggak kena denda dan stres karena lupa. Jadi, apa artinya semua ini? Kita udah ngomongin angka, strategi, sistem, tapi semua sumber sepakat, uang itu bukan cuma soal matematika. Ada sisi psikologisnya. Besar banget. Memahami hubungan personal kita dengan uang itu krusial. Apa sih pemicu cemas kita? Kita boras pas lagi sedih nggak? Keyakinan apa soal uang yang kita bawa dari kecil? Betul, uang itu seringkali bukan tentang uang ya, tapi simbol dari hal lain. Keamanan, status, kebebasan. Menggali narasi pribadi kita soal uang itu langkah pertama. Sumber-sumber ini nawarin beberapa perubahan pola pikir yang kuat. Pertama, fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Kita nggak bisa kontrol inflasi, tapi kita bisa kontrol berapa banyak kita nabung. Kedua, berhenti membandingkan. Apalagi di era media sosial ya. Wah, itu berat. Lihat temen liburan ke Eropa, beli mobil baru, bisa bikin kita ngerasa tertinggal. Padahal kita nggak tahu kondisi keuangan mereka sebenarnya. Perbandingan itu pencuri kebahagiaan. Dan ada beberapa teknik manajemen stres yang konkret, banyak yang nyaranin praktik mindfulness. Latihan kesadaran ya? Iya, sesederhana ambil jeda, tarik napas dalam-dalam pas lagi cemas lihat tagihan, dan sadari kalau perasaan itu bakal berlalu. Dukungan sosial juga penting. Ngobrol ya? Ngobrol terbuka sama pasangan atau temen yang dipercaya itu bisa sangat melegakan. Beban terasa lebih ringan kalau dibagi. Dan jika kecemasannya udah ganggu banget, jangan ragu cari bantuan profesional. Betul. Bisa ke perencana keuangan buat nyusun strategi, atau ke psikolog buat beresin akar emosionalnya. Keduanya, investasi buat kesehatan kita. Mengakui butuh bantuan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Oke, mari kita rangkum. Kerangka kerjanya sekarang jadi jelas banget ya. Pertama, bangun fondasi dengan anggaran dan dana darurat. Kedua, lakukan aksi nyata. Lunasin utang, naikin pendapatan. Ketiga, bangun masa depan dengan investasi dan lindungi pakai asuransi. Dan yang paling mendasar, perbaiki pola pikir dan hubungan kita sama uang. Dan pengingat dari kami, ini maraton, bukan lari sprint. Oh, suka banget sama kalimat itu. Akan ada masanya kita salah langkah. Nggak apa-apa, konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Jangan merasa harus melakukan semuanya sekaligus. Jadi, mulai dari yang kecil ya. Catat pengeluaran, atau atur transfer otomatis 100.000. Bangun momentum dari situ. Nasihat yang sangat bagus. Sebagai penutup, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran. Kita udah bahas panjang lebar tentang bagaimana cara mengelola uang biar nggak cemas. Pertanyaan buat Anda renungkan adalah,
Setelah rasa cemas itu berkurang, setelah Anda mencapai kebebasan finansial versi Anda sendiri, kebebasan itu sebetulnya mau Anda gunakan untuk apa? Untuk menjadi siapa? Apa tujuan akhir dari semua kerja keras ini bagi hidup Anda yang seutuhnya?